Tamara pasrah kali ini. Dia juga tidak lagi merasa lemah karena dia berpikir entah sampai kapan dia harus bersabar disakiti. Lebih baik dia kembali pada orang tuanya saja. Baiklah Tamara Prameswari, aku talak 3 kamu. Mulai detik ini kamu bukan lagi istriku dan tanggung jawabku, ucap lantang Aldi. Duar. Tamara merasakan getaran hebat dalam dirinya. Dia berusaha menahan dirinya dan menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih Mas Aldi, maafkan aku jika selama jadi istrimu aku banyak salah. Semoga hidupmu bahagia dengannya, ucap Tamara. Lalu dia masuk ke kamar tanpa permisi lagi. Tamara mengemasi semua baju-bajunya karena hanya itu yang dia bawa dari rumahnya. Rumah tangganya yang baru berjalan 6 bulan itu kini berakhir dengan perceraian, menjadikannya pelajaran bahwa menikahlah dengan orang yang mencintaimu dan kamu pun mencintainya agar bahagia. Ara memasukkan baju-baju lusuhnya ke dalam tas besarnya. Memang tak banyak baju yang dia punya. Aldi masuk ke kamarnya melihat Ara yang sudah diceraikannya itu. Jangan bawa barang milikku satupun, bawa saja semua baju-baju lusuhmu itu, ucap Aldi dengan hinaan yang tak pernah lepas dari mulutnya. Ara hanya menoleh tanpa menjawab. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengurus segera perceraian kita di pengadilan, jelas Aldi. Ingat Mbak, ucapan yang baik akan kembali padamu yang baik dan ucapan yang buruk juga akan kembali keburukan padamu, ucap Tamara di hadapannya. Hei Tamara, setelah ini jangan pernah kamu ganggu hubungan aku dan Mas Aldi, awas saja, ancam Sania. Mbak silahkan ambil Mas Aldi, aku sudah tidak membutuhkannya. Lalu Tamara membawa tasnya keluar. Tamara menatap ibu dan kakak iparnya itu. Jadi jangan khawatir, kalaupun aku mau mencari lagi suami, aku tidak akan mencari barang bekas sepertinya, ucap Ara dengan menyunggingkan senyum. Idih sombong banget, gak ngaca apa kalau kamu miskin? Mana ada laki-laki yang mau, paling juga tukang parkir, hahaha, ucap Alda menertawakannya. Jangan terlalu banyak mengurusi rumah tangga orang, Mbak, siapa tahu di sana suamimu sudah punya yang baru, ucap Ara sengaja membuat Alda kesal. Lalu Tamara pergi membawa baju-bajunya dan pulang ke rumah orang tuanya. Hei, kurang ajar sekali dia, teriak Alda saat Ara sudah keluar dari rumah Aldi. Sudah Mbak, biarkan saja, cegah Aldi. Akhirnya kamu pisah juga nak, ibu senang sudah tidak bermantu lagi orang susah, jadi ibu tidak akan diledekin tuh sama tetangga punya besan orang miskin, ucap Bu Sekar dengan senyum lebar. Sekarang aku Bu calon menantu ibu, hehe, ucap Sania yang sejak dulu mengincar Aldi. Walau Sania bermobil dan pakaiannya modis, namun dari segi cantik Ara jauh lebih cantik, hanya saja Ara wajahnya kusam tak terawat dan pakaiannya lusuh. Sabar ya sayang, aku mengurus dulu perceraianku dengan Tamara, setelah itu kita mengajukan ke KUA untuk menikah, jelas Aldi. Sania merasa bahagia, juga Ibu Sekar dan Alda yang tersenyum semeringah. Di sepanjang jalan pulang, Ara disapa oleh tetangganya yang kepo dengan bawaan tas besar berisi baju-bajunya. Tamara, kamu mau kemana? Bawa tas besar banget, mau kabur, ucap Bu Retno tetangga yang julid itu. Ara hanya menoleh dan tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Bu Retno yang selalu menghinanya dan keluarganya. Ditanya jalan saja, gak sopan, apa dia diusir ya sama Aldi, haha, ucap Bu Retno. Tamara, panggil wanita berusia 50 tahun. Namanya Bu Imas, tantenya Aldi yang waktu itu menjodohkannya dengan Tamara. Karena menurut Bu Imas, Tamara ini wanita yang baik walaupun miskin. Bu Imas ini memang merasa bersalah saat tahu kalau Tamara sering dimusuhi mertua dan iparnya. Belum lagi suaminya yang pelit. Walaupun dia tantenya Aldi, tapi Bu Imas ini tidak begitu akrab dengan keluarga Aldi karena mereka sombong menurutnya. Bi Imas, jawab Ara. Kamu mau kemana? Ini bawa apa di tas? Bi Imas, aku sudah diceraikan oleh Mas Aldi. Ini baju-bajuku. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku, ucap Ara. Ya Allah, kalian bercerai. Kenapa Ara? Bibi jadi merasa bersalah sama kamu dan keluarga kamu. Bu Imas terlihat sedih dan tidak enak hati. Sebenarnya sudah lama Bi, namun aku berusaha bersabar. Mas Aldi tidak pernah mencintai aku. Dia juga sudah lama dengan banyak wanita lain. Dan hari ini dia bawa wanita itu ke rumah. Ibu dan Mbak Alda juga tahu. Mereka sangat kompak, jelas Tamara. Lalu Bi Imas memeluk Tamara erat sambil menangis. Maafkan Bi Imas, Ara, Bibi sudah membuat kamu dan keluargamu jadi malu, kata Bi Imas. Sudah Bi, aku tidak apa-apa. Bagiku semua ini akan aku jadikan pelajaran saja. Anggap saja ini ujian. Bibi tidak usah merasa tidak enak. Ini semua sudah takdir, ucap Tamara. Lalu sekarang kamu mau pulang dan Aldi tidak mengantarkanmu? Tidak usah Bi, biarkan saja
saja mereka seperti itu. Aku sudah capek, aku juga bisa pulang sendiri, ucap Tamara. Ya sudah, Bibi antar kamu ya, biar nanti Bibi jelaskan sama orang tuamu, ucap Bi Imas. Terima kasih Bi, maaf merepotkan Bibi, ucap Tamara. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuanya Ara. Sampai di rumah Pak Ali dan Bu Sani, mereka mengucapkan salam. Bu Sani terkejut dengan kedatangan Ara dan Bi Imas. Loh, kamu Nak Imas, ucap Bu Sani keheranan. Bolehkah kami masuk dulu Bu Sani, pinta Bi Imas. Ayo masuk, ajak Bu Sani. Siapa Bu, tanya Pak Ali. Saat Pak Ali menghampiri mereka, dia juga terkejut. Tamara, ada apa Nak? Kenapa kamu bawa tas besar? Apa yang terjadi? Tanya Pak Ali dengan perasaan tidak enak. Lalu Bi Imas bantu menjelaskan. Tamara juga menceritakan yang terjadi di saat dia pulang nanti. Pak Ali yang mendengar ucapan Ara dan Bi Imas kesal dan berdiri hendak melabrak Aldi. Ayah, sudah cukup. Tamara tidak apa-apa ayah. Percuma saja ayah marah. Tidak ada gunanya. Sudah ya. Tamara mohon ayahnya sabar. Ini sudah menjadi takdir hidup Ara ayah. Biarkan Ara menata kembali hidup Ara ini agar lebih baik. Ayah tidak terima anak ayah dihianati dan dihina sama Aldi dan keluarganya, ucap Pak Ali dengan wajah memerah. Sabar ya, kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan agar kedepannya anak kita tidak lagi diperlakukan seperti itu oleh orang lain, ucap Ibu Sani. Maafkan keluarga Aldi Pak Ali, Bu Sani, saya pun merasa sangat marah dan kecewa dengannya, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga mereka itu sombong karena orang berada, ucap Bi Imas. Tidak apa Bi Imas, terima kasih sudah mau mengantarkan aku. Walau sekarang aku tak lagi istrinya Aldi, aku harap Bi Imas masih mau bersilaturahmi dengan keluarga kami, ucap Tamara. Tentu saja, ucap Bi Imas dengan senyuman dan memeluk Tamara.